Decision Usefulness Approach ya to Financial Reporting ya by William R. Scott ya. Ini artinya kita membahas mengenai teori-teori akuntansi keuangan ya. Nah, terutama kita yang suka meneliti uh, bursa efek gitu kan terkait dengan manfaat laporan keuangan, pendekatan dari sisi manfaat penggunaan atas laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ya. Nah, bicara manfaat pengambilan keputusan ya, maka nantinya digunakan ya untuk menggambarkan ya atau digunakan untuk keputusan investasi yang optimal gitu ya. Sejauh mana investasi yang optimal gitu ya, maka akan dipasok oleh yang namanya informasi gitu ya. Baik dari informasi yang sifatnya apa ya, sifatnya rasional, kemudian investasi yang sifatnya penghindaran risiko. Nah, itu selalu dipasok gitu ya. Sehingga nilai manfaat dari informasi itu ada ya. Dan ini mendukung dari teori-teori pemanfaatan atas laporan keuangan, yaitu yang namanya single person decision theory. Nah, di mana single person decision theory bahwasanya setiap dari keputusan itu ya itu ada pendekatan ya atau juga ada manfaat terutama adalah manfaat dari sisi karakteristik kualitatifnya begitu. Nah, untuk yang namanya decision usefulness approach di sini kandungannya adalah investor itu selalu mementingkan yang namanya informasi akuntansi ya atau kedudukan dari akuntansi. Nah, itu andalannya investor ya. Serta investor akan bertanggung jawab terkait dengan keputusan investasinya. Maka dalam kemanfaatan keputusan investasinya, teori-teori yang rasional dalam pengambilan keputusan itu bisa membantu akuntan, gitu ya, membantu akuntan untuk mengetahui keputusan apa saja yang diperlukan oleh investor, gitu ya. Dan selain itu juga mengetahui keputusan investor apa saja yang diinginkan ya untuk terkait dengan penyajian atas laporan keuangan. Nah, jadi implikasi dari laporan keuangan implikasinya adalah investor decision ya. Dan bicara pendekatan kemanfaatan dalam pengambilan keputusan gitu ya, maka di sini ada model teori keputusan. Nah, model teori keputusan adalah investor membuat keputusan itu dengan banyak jalan. Jadi bukan satu langkah ya. Makanya selalu ada keputusan investasi itu skenario A, skenario B, ya kan bagaimana kalau skenario C, bagaimana kalau skenario D. Nah, jadi di sini in a variety of ways. Kemudian juga dalam keputusan membeli dan menjual terjadilah interaksi. Ya, interaksinya kemana? Ke bentuk pasar. Ya, ke bentuk pasar, terutama dari sisi keamanan, dari sisi uh, market price ya, harga pasar ya, keamanan dari harga pasar. Serta model-model teori pengambilan keputusan yang rasional itu tidak semata-mata berdasarkan pada klaim dari keputusan dari proses keputusan yang sifatnya individual investor gitu ya. Jadi selalu keputusan itu melihat pasar ya, bukan jadi dari sisi investor. Dan klaim tersebut gitu ya, itu rata-rata dimiliki oleh investor yang sifatnya rasional sehingga keputusannya itu bersifat rata-rata gitu ya. Dan keputusan yang rasional bagi investor itu adalah bagaimana memaksimalisasi utilitas gitu ya. Nah, bagaimana caranya memaksimalisasi utilitas? Ada kegunaan pengharapan gitu ya. Dan dalam teori rasional pengambilan keputusan, maka peranan keputusan yang rasional, ya model keputusan yang rasional dalam pelaporan keuangan itu dapat memahami ya bagaimana penyajian informasi laporan keuangan itu rata-rata dapat membantu investor ya dalam pengambilan keputusan dan juga dapat membantu akuntan untuk menyediakan
kira-kira informasi apa saja yang bermanfaat ya dalam keputusan investasi yang harus dipasoknya ya. Nah, sekarang theory of decision. Nah, ini kalau bagi ada yang mau nyusun skripsi ya, tesis gitu ya, yang bersifat pasar modal, theory of decision ini perlu dimasukkan ya. Nah, kira-kira theory of decision itu kontennya apa saja atau membicarakan apa saja? Nah, teori pengambilan keputusan itu berbicara mengenai bagaimana keputusan itu diambil untuk ketika situasi yang tidak pasti, ya kan? Untuk menghadapi situasi yang tidak pasti, bagaimana keputusannya? Serta bagaimana kemungkinan secara internal ya dampaknya, gitu kan? Probabilitasnya di internal, ya kan? Di eksternal dan konsekuensinya, ya kan? Dan juga bagaimana manfaat keputusan itu. Sebagai contohnya adalah kira-kira bagaimana memilih waktu yang tepat untuk bangun, ya bagaimana memilih pakaian, ya kan, kemudian juga bagaimana memilih restoran nanti, gitu kan, bagaimana memilih kelas yang mau diambil, bagaimana memilih grup atau juga penyajian presentasi. Nah itu semuanya adalah beberapa keputusan yang akan dibuat. Nah, jadi itu merupakan bukan itulah tahapan pertama ya. Nah, bicara teori keputusan, ya, maka kita mengupdate ya keputusan itu setiap waktu ya over time, dan kita mendapatkan informasi yang baru serta mengkombinasikan informasi yang baru itu dengan yang dilihat sekarang ini, serta dapat melanjutkan ya proses yang berikutnya. Dan beberapa nama ya dari sebelum dan juga sesudah perubahan meliputi ya probabilitas yang lalu serta probabilitas setelahnya ini ya. Dan teori keputusan untuk akuntansi, teori keputusannya di sini adalah bagaimana ya kita bekerja di bawah suatu konteks serta investor ya dalam hal ini adalah sudut pandangnya adalah sudut pandang berorientasi pada kinerja, sehingga probabilitas di masa lalu gitu ya probabilitas di masa lalu itu adalah harapannya adalah good company atau juga menghindari bad company. Sehingga yang diperbaharui dalam sudut pandang ini adalah kita menerima informasi yang baru yang berkaitan dengan kemungkinan, gitu ya. Ya kemungkinan bahwasanya laba yang baik jika perusahaan itu bagus, gitu kan. Atau juga kemungkinan laba yang baik itu jika kondisi perusahaannya buruk. Dan teori keputusan itulah yang disebut dengan Bayes theorem. Nah, jadi yang namanya Bayes theorem ini adalah suatu pengantar, gitu ya. Suatu pengantar bagaimana merevisi ya probabilitas yang ada ya dan juga menerima bukti-bukti yang baru. Dinotasikan dengan 0, M dan juga P0. Jadi 0 itu adalah yang alamiah, state the nature. Sedangkan M itu adalah informasi pesan yang diterima, message ya. P itu adalah prior probability. Jadi kemungkinannya adalah kemungkinan 0 dan juga 1. Formula dari Bayes theorem itu dengan formula sebagai berikut ini ya. Nah, bagaimana Bayes theorem ini diterapkan terkait dengan informasi akuntansi? Nah, ini bagus ya kalau mau nantinya menyusun tesis adik-adik semua ya. Bayes theorem ini banyak belum diterapkan ya dalam penulisan tesis. Silakan nanti kalau bagi yang berminat ya menyusun tesis yang terkait dengan Bayes theorem ini ya, terkait dengan kegunaan informasi. Nah, dalam hal ini kondisinya adalah kondisi zero. Nah, zero kedudukannya adalah kedudukan dalam satu perusahaan dihipotesakan, ya kan, hipotesa pertama dan juga hipotesa kedua, ya di masa depan itu kinerja akan tinggi, serta hipotesa dua dihipotesakan kinerja di masa depan itu rendah, sehingga didapatkanlah bukti yang diterima dari penyajian laporan keuangan ya bahwasanya M1, M2 menunjukkan bahwasanya kondisi laporan keuangan itu menunjukkan kondisi yang bagus, serta
kondisi laporan keuangan itu menunjukkan kondisi yang buruk. Ya. Nah, inilah kondisi Bayes theorem ya. Dengan formulanya, jadi ini adalah formula probabilitas ya. Kinerja bagus, kinerja rendah, atau juga informasi buruk, informasi yang bagus. Nah, ini. Dan Bayes theorem ini menunjukkan probabilitas. Jadi probabilitas itu bisa bagus, bisa buruk, gitu kan? Bisa informasi yang baik, bisa informasi yang jelek. Gitu kan? Jadi menunjukkan show evident probabilities, gitu kan? Menunjukkan bukti kemungkinan, ya, bukti yang terjadi atau kondisi yang terjadi, kan? Atau juga masing-masing kedudukan yang terjadi, it's state, ya. Jadi dari model Bayes theorem ini adanya input gitu ya. Jadi adanya input tadi kinerja yang tinggi, kinerja yang rendah, atau juga laporan keuangan memberikan informasi yang bagus serta memberikan informasi yang jelek gitu ya. Nah, sehingga probabilitasnya menunjukkan total ya, totalnya sebesar ini. Nah, dan ini contohnya ya, bagaimana kita mereview restoran. Jadi kalau kita bicara mereview restoran itu, ini restorannya bagus, ini restorannya tidak bagus, gitu kan. Serta adanya feedback dari teman atas kualitas dari pelayanan pegawai, gitu kan. Jadi bicara uh, kualitas layanan pegawai sifatnya intensitas, gitu kan. Artinya probabilitas buruk atau bagus, gitu kan. Atau juga hasil ujian. Ya, hasil ujian itu menunjukkan kualitas seorang pelajar. Ya, midtermnya baguskah atau midtermnya jelekkah? Gitu ya. Jadi uh, apa ya, yang namanya Bayes theorem itu adalah teori probabilitas dengan bahasa lainnya. Dan dalam dalam sistem informasi gitu ya, maka di sini ada higher main diagonal probabilities gitu ya. Artinya ada probabilitas diagonal yang tinggi. Yang dalam hal ini seorang investor mampu memprediksi ya kondisi yang alamiah di masa yang akan datang itu secara probabilitas diagonal katanya. Jadi sifatnya probabilitas diagonal itu terkait dengan kandungan informasi yang dikandung dalam laporan keuangan. Sehingga informasi yang dikandung di sini bersifat transparan, ya, kemudian juga tepat dan juga punya kualitas yang tinggi. Nah, bicara sistem informasi gitu ya, sifatnya kalau dia informasi masa lalu itu adalah subjektif. Kenapa dia informasi masa lalu itu bersifat subjektif? Karena hasil penilaian, yaitu penilaian investor assess ya. Jadi investor menilai sendiri berdasarkan pada seluruh informasi yang didapatkannya di masa yang lalu terkait dengan keputusan sehingga bersifat subjektif. Atau informasi itu bersifat objektif. Ya, kalau informasi itu bersifat objektif didasari pada apa? Pada standar, yaitu GAAP ya, standar akuntansi keuangan yang berlaku umum, kualitasnya ya. Sejauh mana keselarasannya dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan juga mengetahui investor berdasarkan pada teori-teori ekspektasi rasional yang didasarkan pada kecepatan investor menggambarkan kemungkinan yang terjadi, gambarannya yang terjadi. Dan kualitas sistem informasi berdasarkan pada prior probabilities ya, atau probabilitas yang lalu itu gitu ya. Maka informasi di masa lalu itu sebagai input ya dalam model Bayes theorem ya yang dapat bisa memberikan probabilitas di masa yang lalu. Jika probabilitas itu sifatnya subjektif,
maka probabilitasnya adalah jika laporan keuangan itu sifatnya informatif, ya, dan juga probabilitasnya mampu memprediksi di masa yang akan datang terkait dengan probabilitas itu. Jadi definisi informasi di sini adalah informasi itu didefinisikan adalah suatu bukti, gitu ya, bukti di mana yang punya dampak potensial terhadap keputusan yang sifatnya individu, ya. Dan keputusan yang rasional seorang investor itu adalah keputusan yang selalu menghindari resiko, gitu ya. Jadi keputusan yang menghindari resiko di sini adalah suatu model rata-rata orang investor, ya. Jadi investor itu selalu menghindari resiko, tidak ada klaim, ya. Seorang investor itu sifatnya rasional, ya. Jadi investor itu biasanya menggunakan asumsi, yaitu asumsinya adalah risk averse, ya, atau menghindari resiko. Dan risk averse bagi investor ini sifatnya tarik menarik dengan resiko. Kenapa? Dengan adanya tarik menarik antara resiko dan return. Ya, kalau resikonya tinggi, return tinggi, gitu kan. Kalau returnnya rendah, pasti resiko rendah. Tarik menarik akan hubungannya terjadi hubungan yang tarik menarik, gitu kan. Dan jika resikonya meningkat, demand terhadap return yang tinggi akan meningkat. Begitu juga sebaliknya atau vice versa, ya. Nah, ini memang teori yang rasional lah, ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan adik-adik sekalian dalam topik ini. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan, ya. Nah, prinsip-prinsip dari penghindaran resiko, salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip yang namanya diversifikasi portofolio. Jadi kita tidak bisa menginvestasikan itu pada satu keranjang. Jadi lebih bagus menginvestasikan pada keranjang yang lain. Sehari-hari lah, gitu kan. Kalau kita misalkan seorang pengusaha, gitu kan. Kalau seorang pengusaha itu dia selalu melakukan diversifikasi, ya kan. Ya kan banyak grup usahanya kan, ada grup fotokopi, gitu kan, ada grup perumahan, ada grup percetakan, gitu kan, ada grup pendidikan, ada grup perkebunan, gitu kan. Jadi kalau salah satu grupnya untung besar, ya maka dapat menutupi grup yang lain, gitu kan, usaha yang lain yang dalam hal ini profitabilitasnya rendah, gitu kan. Nah, sehingga disebut dengan diversification. Dan bicara diversification di sini itu terbagi dari, ya, beberapa seluruh peristiwa yang berdampak terhadap return perusahaan yang dibagi dalam dua tipe atau dua faktor, ya. Pertama adalah dari sisi faktor pasar. Nah, kalau bicara dari sisi faktor pasar, maka diversifikasi itu kita berbicara berhubungan dengan suku bunga, ya kan? Berbicara berhubungan dengan suku bunga, maka bukan kita yang tetapkan. Siapa? Bank sentral, ya kan? Itu diversifikasi portofolio yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah faktor spesifikasi perusahaannya. Nah, faktor spesifikasi perusahaannya itu menunjukkan diversifikasi yang rendah atau tinggi. Jika investor membeli surat berharga, maka faktor resiko spesifikasi dapat dikeluarkan. Dan diversifikasi penuh dari suatu portofolio apabila suatu perusahaan itu secara lengkap melakukan diversifikasi secara spesifik dan juga meninggalkan beberapa hal-hal yang khusus, dan juga selalu uh, menganalisa, ya, diversifikasinya berdasarkan yang dampaknya pada return yang disebut dengan market portfolio. Nah, ini, ya, ini prinsip-prinsip prinsip diversifikasi portofolio. Dan ini hal-hal yang perlu kita diskusikan adalah dari penjelasan ini, ya, bahwasanya ada yang namanya suplemen dari laporan keuangan. Jadi bicara suplemen dari laporan keuangan itu adalah hal yang bisa digunakan,
ya, yang bisa digunakan dan berorientasi kepada di masa yang akan datang. Kemudian juga termasuk beberapa risiko yang ada di perusahaan serta hal-hal apa saja yang relevan ya terkait dengan laporan keuangan. Ya, kemudian juga diskusi manajemen di sini, manajemen discussion dan juga analisis yang dilakukan adalah uh, berdasarkan risetnya Lee. Ya, risetnya Lee mempelajari bahwasanya kemampuan dari analisa untuk memprediksi masa akan datang atas laba itu dilakukannya ya, di mana Lee menggunakan penerapan teori keputusan ya. Dia menggunakan 30.000 perusahaan sampel ya. Kemudian dari perusahaan sampel dia klasifikasikan secara manual ya, dengan hasilnya adalah positif tone 20%, negatif tone 40%, netral tone 40% gitu ya. Dan juga probabilitas yang dihasilkannya yang sifatnya forward looking ya, artinya berorientasi masa yang akan datang. Dan dalam manajemen decision and analysis ya, dari sisi kemanfaatannya bahwasanya ada 6.000 ya, 6.000 kalimat positif yang ditemukan bahwasanya uh, adanya perulangan kalimat sebanyak 6.000 dan perulangan kalimat itu menghasilkan ya aura atau juga suara yang negatif dan juga suara yang netral. Dan hasil lainnya adalah memberikan makna bahwasanya probabilitas masing-masing dari kalimat kondisinya itu mengandung beberapa kalimat yang sama ya. Nah, ini hasil risetnya ya. Ya, kemudian sekarang kita lihat adalah IASB atau FASB Conceptual Framework. Nah, untuk orientasi investor terhadap keputusan investasi, maka laporan keuangan itu yang merupakan sandaran utama ya kan bagi investor. Dan laporan keuangan itu menyediakan informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan jumlah, waktu, serta kondisi cash flow. Ya kan, kondisi cash flow dan juga implikasinya terhadap pengambilan keputusan. Dan sistem informasi di sini itu mengandung adalah informasi yang current and future ya. Dan kesimpulannya lah ya kita ambil bahwasanya teori keputusan yang rasional didasari pada suatu teori ya yang dalam hal ini tidak dapat dilekatkan dalam suatu studi informasi terkait dengan kebutuhan investor akan informasi. Maka akuntan akan menyediakan informasi itu dari sisi manfaatnya sehingga akuntan bisa mengolahnya berdasarkan pada kebutuhan investor. Jadi kerangka konseptualnya yang dibangun di sini adalah kerangka konseptual model keputusan yang rasional ya. Nah, ini yang bisa kita ambil dari topik ini. Habis ya. Ya, silakan adik-adik sekalian, mungkin ada yang kita diskusikan. Cukup jelas ya? Baik, kalau juga cukup jelas nanti videonya saya berikan ya, saya share dan bisa diulang kembali ya atas materi apa ini ya, materi yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik sekalian boleh meninggalkan ruangan ya.